Mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 4A11 dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Next. Ya, kelompok kami disusun oleh 6 orang, ya beranggotakan 6 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Chandra Ramadan, ada M. Rido, ada Abisa Yogo, ada Fahmi, ada Aska Dilian. Next. Judul dari riset kami yaitu analisa sistem penjualan ikan hias pada Farm Betta Fish. Selanjutnya akan dibahas oleh Aska. Jadi saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada era teknologi ini, tak heran jika banyak wirausahawan yang berlomba-lomba meningkatkan bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya pada bidang promosi, yaitu dengan menggunakan media informasi yang ada seperti website, bahkan sosial media. Farm Betta Fish merupakan tempat penjualan ikan hias, khususnya ikan cupang. Farm ini ikut berpartisipasi meramaikan sosial media sebagai media promosi dalam bisnisnya. Farm merupakan berbagai jenis ikan cupang, mulai dari yang murah sampai dengan yang mahal. Next. Jadi rumusan masalah yang ada, bagaimana sistem yang digunakan untuk berjalannya aktivitas penjualan pada farm. Yang kedua, apakah sistem penjualan sudah efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, apakah perlu ada pengembangan pada sistem Farm Betta Fish. Next. Nah, ruang lingkup pembahasan pada laporan ini meliputi prosedur penjualan, prosedur pengiriman, prosedur pembayaran, prosedur retur penjualan, dan prosedur laporan penjualan. Nah, tujuan dari penelitian ini, laporan ini dibuat dengan bertujuan menganalisa sistem penjualan pada Farm Betta Fish. Yang kedua, menganalisa masalah yang ada pada sistem berjalan Farm Betta Fish. Yang ketiga, mencari kelemahan dan mengusulkan perbaikan pada sistem berjalan. Selanjutnya. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh M. Rido. Ya, tinjauan paka. Pengertian penelitian. Secara umum, penelitian dapat diartikel sebagai kegiatan pencari kembali atau mencari hal-hal berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Penelitian juga bertujuan memperoleh hasil diinginkan agar bisa diimplementasikan kepada masyarakat luas khalayak ramai. Tentu mencari hasil dari penelitian tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan menggunakan metode yang telah ada. Ada juga beberapa penelitian yang menggunakan metode dari hasil pengembangan metode-metode sebelumnya. Kegiatan penelitian umumnya dilakukan dengan cara memahami sebab akibat dari suatu kejadian dan bagaimana cara penyelesaiannya. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima ataupun mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari dalil-dalil tersebut. Nazir 2009. 2.
Menurut Yusuf, tujuan penelitian menjawab pertanyaan atau masalah yang selidik dengan proses penelitian secara sistem objektif dan logis. Yusuf 2016. Proses penelitian. Proses penelitian adalah rangkaian tindakan apa saja yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian menurut Michael Swajarna 2012. Proses penelitian terdiri atas 1. Identifikasi pertanyaan penelitian. 2. Memiliki pendekatan apa yang dipakai dalam melakukan penelitian. 3. Memilih desain penelitian dan metode pengumpulan data yang cocok. 4. Analisa data menggunakan statistik atau intervensial statistik. 5. Membuat laporan penelitian. Aktivitas penelitian. Secara garis besar, ilmu sebagai aktivitas penelitian memiliki 3, yaitu rasional, kognitif, dan teologi. Sedamarianti dan Hidayat 2011. Manfaat penelitian. Karena setiap karya ilmiah seperti proposal penelitian, tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi semua menyerap manfaat penelitian. Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari sebuah penelitian antara lain, ANA 2018. Ya, selanjutnya mengenai metode penelitian akan dibahas oleh Fakri. Metode penelitian. Lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Farm Betavis, Jalan Rambutan Jati Asih, Bekasi Selatan. Farm Betavis ini adalah sebuah distributor ikan cupang hias didirikan sejak 2019. Farm Betavis mempunyai customer dari dalam kota hingga luar kota. Teknik pengumpulan data. Dalam kegiatan penulisan laporan ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif secara harfiah adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencanderaan mengenai kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentes hipotesis, membuat ramalan, atau mendapat makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif. Cara yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah 1. Wawancara atau interview. Dalam penulisan laporan riset ini, untuk mendapatkan informasi secara lengkap, maka penulis melakukan suatu metode tanya jawab mengenai semua kegiatan yang berhubungan dengan sistem penjualan ikan di Farm Betavis. 2. Studi pusaka. Selain melakukan interview dan observasi, penulis juga melakukan studi kepustakaan melalui internet dengan mengunjungi berbagai situs. Prosedur pemesanan ikan Farm Betavis. Customer bisa memesan barang melalui face-to-face dengan cara datang langsung ke Farm Betavis atau melalui chat via media sosial. Prosedur pengiriman barang. Admin akan memberikan tugas ke karyawan agar mempacking dengan aman ikan-ikan pesanan ke customer. Lalu karyawan menuju tempat ekspedisi, bisa juga melalui delivery order melalui karyawan Farm Betavis. Prosedur pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer atau dengan cara cash. Dengan cara transfer dapat ditransfer ke rekening yang sudah ditentukan pihak Farm Betavis. Dan apabila pembayaran secara cash, karyawan yang ditugaskan menerima uang akan memberikan kepada kasir Farm Betavis. Prosedur letter penjualan. Selanjutnya akan dibahas oleh Abi Sayogo. Ya,
Selanjutnya ada prosedur retur penjualan. Jika ada ikan yang mati di saat perjalanan, Farm Beta Fish akan menggantikannya lagi dengan syarat bukti video pada saat membuka kemasan untuk mengetahui kebenarannya. Jika benar ikan mati di saat perjalanan menuju alamat customer, Farm Beta Fish akan menggantikannya. Prosedur pembayaran. Prosedur pembayaran ini bukan yang udah tadi. Next me. B. Oleh bagian keuangan dan karyawan. Jika sudah terhitung semuanya, keuangan dan karyawan yang menghitung jumlah ikan yang terjual akan lapor ke owner Farm Beta Fish. Di sini ada analisa data. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah transformasi data mentah menjadi suatu bentuk yang memudahkannya untuk dipahami secara interpretasikan, termasuk pengaturan, pengurutan, dan manipulasi data untuk menghasilkan informasi deskriptif. Farm Beta Fish merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang ikan hias. Sistem penjualan yang ada di perusahaan ini sudah cukup baik, namun untuk menangani laporan keuangan, Farm Beta Fish masih menggunakan cara manual. Permasalahan pokok. Pada Farm Beta Fish, prosedur pemesanan sudah cukup baik, tetapi untuk melakukan laporan keuangan masih kurang cukup, karena masih dilakukan dengan cara manual. Dengan cara manual, bisa saja data keuangan tidak sama dengan jumlah ikan yang dijual, dan sistem promosi yang digunakan juga kurang berkembang di bidang media sosial. Pemecahan masalah. Perlu adanya pengembangan sistem agar proses penjualan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya pengembangan sistem yang lebih baik, dengan menggunakan sistem basis data, maka laporan keuangan tidak akan menjadi salah input. Dan jika Farm Beta Fish dapat mengembangkan serta lebih aktif di media sosial, seperti Instagram, Twitter, dan YouTube, mungkin customer akan jauh lebih banyak. Di sini ada jadwal penelitiannya ya. Kegiatan kita di sini yang pertama ada identifikasi masalah, pengumpulan data, analisa program, dan perancangan sistem. Kita memulainya di bulan Mei 2021. Pertama di tanggal 19 Mei dan 20 Mei kita itu identifikasi masalah. Sedangkan tanggal 21 kita pengumpulan data, tanggal 22 dan 23 kita analisa program, 24, 25 perancangan sistem. Penutup. Kesimpulannya, penjualan ikan cupang Farm Beta Fish yang bergerak di bidang ikan hias, perusahaan ini sudah cukup akurat dengan proses penjualannya. Namun sayang ada beberapa faktor kecil yang mengakibatkan kurang
menariknya Farm Betavis, yaitu belum menggunakan sistem basis data serta kurangnya aktif di media sosial. Saran kami menyarankan Farm Betavis harus lebih aktif di sosial media agar Farm Betavis bisa mencakup pembeli hingga luar negeri. Mungkin jika diperlukan, Farm Betavis bisa membuat website penjualan sendiri agar customer yang membeli tidak usah repot-repot mencarinya di marketplace, serta memiliki sistem basis data tersendiri. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata kami yang kurang berkenan. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.